Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa lagi dalam pembelajaran PPKN, Pokok Bahasan Kebangkitan Nasional. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran selanjutnya, kita lihat ringkasan materi minggu lalu. Minggu lalu kita sudah mempelajari 1. Pengertian persatuan dan kesatuan bangsa, alat persatuan bangsa. 2. Tahap pembinaan persatuan Indonesia. Sekarang kita lihat tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. 1. Dengan bimbingan guru, siswa dapat mengembangkan karakter syukur dan tawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Dengan bimbingan guru, siswa dapat mengembangkan sikap peduli terhadap sesama dan lingkungan sekitarnya. 3. Dengan melakukan telaah materi dan bimbingan guru, siswa dapat mengembangkan sikap positif sebagai bangsa yang terkait nilai-nilai kebangsaan. Mari kita lihat 10 problem yang dihadapi generasi muda. Berdasarkan catatan Menteri Pemuda dan Olahraga, disebutkan ada 10 masalah pada generasi muda. Pertama adalah maraknya tingkat kekerasan pada generasi muda. 2. Ada kecenderungan tidak jujur. 3. Ada rasa tidak hormat pada orang tua. 4. Berkembang rasa saling curiga dan benci satu sama lain. 5. Penggunaan bahasa Indonesia yang buruk. 6. Adanya perilaku menyimpang. 7. Adanya kecenderungan mengadopsi budaya asing. 8. Melemahnya idealisme dan patriotisme. 9. Meningkatnya pragmatisme dan hedonisme. 10. Acuh terhadap ajaran agama. Mari kita lanjutkan ke materi nilai kebangsaan yang sesuai UUD 45. Ada 7 nilai yang kita perlu pelajari. Pertama, religius. 2. Kemanusiaan. 3. Produktivitas. 4. Keseimbangan lahir dan batin. 5. Demokrasi. 6. Kesamaan derajat. 7. Ketaatan hukum. Materi keempat yang akan kita pelajari sekarang adalah keunggulan bangsa Indonesia. Di sini ada disebutkan 9 keunggulan. Pertama, jumlah penduduk yang besar. 2. Semangat persatuannya yang berhasil mendorong untuk merdeka. 3. Beragam kehidupan sosial budayanya. 4. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima, memiliki tata krama. 6. Letak strategis wilayahnya. 7. Keindahan alamnya. 8. Wilayah yang luas. 9. Subur dan kaya sumber alam. Materi kelima adalah tentang nasionalisme. Nasionalisme pengertiannya adalah sebagai berikut. Nation artinya bangsa. Isme paham. Kalau menyatu berarti nasionalisme adalah paham kebangsaan. Paham kebangsaan di Indonesia dikembangkan dengan berpedoman sila ketiga Pancasila. Maksudnya adalah agar warga negara mencintai bangsa Indonesia, tetapi masih bisa menghargai bangsa-bangsa lain.
Masih terkait dengan nasionalisme, materi yang keenam adalah ciri nasionalisme Indonesia. Ada 5 ciri yang akan kita kembangkan dalam kehidupan bangsa dan bernegara Indonesia. 1. Mengutamakan kepentingan, keselamatan, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 2. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 3. Cinta tanah air dan bangsa. 4. Bangsa sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. 5. Memajukan pergaulan demi persatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Menghafalkannya mudah. Kita lihat pada huruf pertama ada M, R, C, B, M. Ciri nasionalisme Indonesia adalah BM. M, R, C, B, M. Marilah untuk materi ketujuh kita adakan renungan. Mengapa dulu penjajah Belanda dapat menguasai Indonesia dalam waktu yang lama? Ternyata penyebabnya adalah karena bangsa Indonesia mudah dipecah belah dan perjuangannya masih bersifat kedaerahan. Ini yang patut kita renungkan sehingga tidak lagi ada terulang kesalahan yang sama seperti pendahulu kita di masa lampau. Materi ke-8 ini kita beri judul Pemuda Harapan. Ya. Kita masih perlu menyadari bahwa pemuda adalah orang penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengapa? Ini ada beberapa alasan. 1. Pihak yang memulai terbentuknya organisasi nasional itu pemuda. 2. Pihak yang pertama kali menyerukan perbaikan pendidikan adalah pemuda. 3. Pihak yang akan menggantikan generasi pendahulunya adalah pemuda. 4. Yang akan mewujudkan masa depan adalah pemuda. Karena alasan-alasan ini, maka sudah selayaknya pemuda itu melatih diri, menempa diri dengan pengetahuan, keterampilan yang diperlukan untuk masa depan. Baiklah, untuk materi ke-9 adalah tugas. Ini ada 4 pertanyaan yang perlu dijawab. Yang pertama, mengapa bangsa Eropa menjajah negara Asia? 2. Bagaimana masyarakat terdidik berperan dalam kemerdekaan Indonesia? 3. Mengapa Budi Utomo sebagai perintis kebangkitan nasional? 4. Bagaimana cara seorang pemuda masa sekarang berperan untuk mengubah nasib bangsanya? Dijawab di buku tulis. Jawabannya ditulis, kemudian nanti screenshotnya silahkan dikirim ke WA grup PPKN kelas ya. Jadi dikirim ke WA grup PPKN kelas. Alternatif lain, nanti soal ini saya akan tulis di tugas kelas Google Classroom. Sama, jawab tertulis, kemudian screenshotnya dikirim ke Google Classroom. Ya. Kamu milih mau ngirim jawaban di Google Classroom atau ngirim screenshot di grup kelas PPKN. Sama, jadi kamu mengerjakan dengan mengirim jawaban ke salah satu aplikasi tadi. Kalau sudah ngirim lewat grup WA ya udah. Kalau belum berarti milih di Google Classroom. Terima kasih. Nah, anak-anak, ada satu pesan moral yang ingin saya sampaikan untuk kalian semua.
Pesannya adalah sebagai berikut. Orang yang mencela orang yang berbuat kebaikan ibarat meludah ke langit. Ludahnya tidak akan membasahi angkasa, tetapi berbalik ke dirinya sendiri. Mari kita renungkan pesan ini dan tetaplah berbuat baik, tetaplah menjadi orang baik. Terima kasih. Saya akhiri perjumpaan kita dalam pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.